Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan resep-resep sederhana, resep yang simpel, praktis, ekonomis, namun rasanya luar biasa. Dan pasti cocok juga untuk ide jualan ya. Hari ini dapur kita akan membuat tumis oyong dan juga bakso dengan bumbu cabai hijau. Ini sangat cocok sekali kita titipkan di abang-abang penjual sayur ya. Pagi-pagi pasti ibu-ibu sangat menyukainya. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah ya. Dan oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya di sini saya menyiapkan 2 buah sayur oyong, kemudian ada 7 buah bakso, dan untuk bumbunya di sini ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada daun jeruk, kemudian tomat, kemudian cabai hijau kecil, cabai hijau besar, dan juga daun bawang. Dan setelah semua bahan kita siapkan, kita akan mulai memasaknya. Untuk yang pertama di sini saya akan mengupas sayur oyongnya ya. Untuk pengupasan sayur oyong tidak usah terlalu bersih, cukup kita buang itu yang bagian lancip-lancip, kita bersihkan, itu sudah cukup ya, seperti yang saya tunjukkan di video. Kemudian setelah itu saya akan melakukan proses pengirisan sayur oyongnya. Dan sebelum saya iris sayur oyong ini telah saya cuci bersih ya teman-teman, beserta bumbu-bumbu yang saya siapkan tadi. Untuk pengirisan sayur oyong disesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya. Ini saya akan mengiris dengan bentuk abstrak ya, seperti yang saya contohkan di layar. Dan jika sudah selesai kita melakukan pengirisan sayur oyong, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita akan melakukan proses selanjutnya. Untuk yang selanjutnya kita akan mengiris bakso. Untuk baksonya ini 1 biji akan saya iris menjadi 3 bagian ya, atau disesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Kemudian jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan mengiris daun bawang yang telah kita siapkan ya. Untuk daun bawang tadi saya menyiapkan 2 batang ya teman-teman, kita iris kasar, kurang lebih panjangnya 1 cm. Kemudian setelah itu di sini saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu yang saya haluskan yakni bawang merah. Bawang merahnya ini saya gunakan sebanyak 7 siung. Kemudian untuk mempermudah proses penghalusan di sini akan saya iris kasar saja. Dan bawang putih juga akan saya masukkan. Untuk bawang putih di sini saya menggunakan 3 siung. Kita haluskan terlebih dahulu ya untuk bawang merah dan bawang putihnya. Kali ini saya menghaluskannya memakai cobek ya teman-teman. Jika kalian ingin menghaluskan menggunakan chopper ataupun blender boleh saja. Kita sesuaikan dengan alat yang ada di rumah kita masing-masing saja. Setelah bawang merah dan bawang putih mulai halus, di sini saya akan mulai memasukkan bahan yang lainnya ya, yaitu cabai hijau besar ke dalam cobek. Namun sebelumnya saya iris-iris kasar terlebih dahulu ya. Kemudian cabai hijau kecil juga akan saya masukkan. Dan lanjut di sini saya akan menghaluskannya ya. Kemudian setelah halus, saya juga akan mengiris-ngiris tomat hijaunya. Lanjut setelah itu saya akan menghaluskan. Untuk cabai hijau kecil dan cabai hijau besar, seberapa banyak penggunaannya disesuaikan saja dengan selera kalian ya. Jika kalian menyukai pedas bisa kalian gunakan banyak. Jika kurang menyukai pedas kalian bisa menggunakan sedikit saja. Dan kita akan menghaluskan bumbunya sampai halus ya. Dan setelah itu bumbu bisa kita kumpulkan ke tengah cobek dengan bantuan spatula. Lanjut di sini saya akan menyiapkan penggorengan. Kemudian tuangkan minyak secukupnya saja ya, kurang lebih ini 5 sendok makan. Kemudian kita panaskan dan setelah minyaknya panas kita akan gunakan untuk menumis bumbu yang kita haluskan tadi.
tumis bumbu sampai beraroma harum ya tentunya, supaya nanti rasa dari masakan yang kita hasilkan semakin lezat tentunya. Kemudian di sini saya juga akan memasukkan daun jeruknya, namun sebelumnya akan saya sobek-sobek ya teman-teman, supaya aromanya lebih keluar. Dan kita akan menumis sampai bumbunya ini matang. Kemudian setelah bumbunya matang, lanjut kita akan mulai memasukkan sayur oyong yang telah kita iris tadi, dan juga sebelumnya itu saya akan memasukkan daun bawang yang telah kita iris tadi ke dalam bumbu. Kemudian untuk bakso bisa kita masukkan juga ya. Untuk sayur oyong kita masukkan di tahap yang terakhir karena proses pemasakan sayur oyong ini sangat sebentar sekali. Dan di sini supaya bumbunya tidak hangus, saya akan menambahkan air kurang lebih ini 50 ml ya teman-teman. Dan setelah itu kita masukkan sayur oyongnya. Dan tak lupa di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya ini dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru, jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Sebelum sayuran kita yang kita masak ini matang, jangan lupa untuk memasukkan bumbu seasoning ya, yakni gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Kita masukkan sesuai kebutuhan dan sesuai selera masing-masing ya untuk bumbu seasoningnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan tentunya sayur oyong dan juga bakso ini menjadi matang. Dan setelah matang, siap untuk kita hidangkan ataupun siap kita kemas sebagai ide jualan yang simple, praktis, dan tentunya ekonomis, namun rasanya luar biasa. Dan sebelum sayur kita angkat, jangan lupa untuk selalu koreksi rasa ya, apakah rasanya pas atau belum. Oke, dan setelah semuanya pas, tingkat kematangan pas, rasa pun juga pas, sayur oyong bisa kita angkat, kemudian kita pindahkan ke piring saji dan siap untuk kita sajikan. Dan inilah dia sayur oyong dan juga bakso yang kita masak hari ini telah selesai kita proses dan siap untuk kita hidangkan ya. Semoga resep yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga bisa menginspirasi kalian dalam menyiapkan menu-menu sederhana untuk keluarga ataupun menyiapkan ide-ide jualan yang sangat disukai oleh konsumen dan pastinya bisa mendatangkan cuan ketika kita bisa menjualnya dengan baik. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.